Welcome my students to my class. Kali ini kita akan belajar di mata kuliah Teknik Media Tanam dengan tema hidroponik bersama Ibu Suci. Hidroponik itu adalah suatu budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa memakai tanah dan menekankan pertumbuhan kebutuhan nutrisi untuk tanaman. Kebutuhan air pada tanaman hidroponik itu lebih sedikit dibandingkan kebutuhan air pada budidaya dengan memakai media tanah. Hidroponik memakai air yang lebih efisien, jadi sangat cocok diterapkan pada daerah yang mempunyai pasokan air yang terbatas. Sebelumnya, kita lihat dulu apa sih manfaat berhidroponik. Nah, ini dia manfaatnya. Yang pertama, tanaman itu berproduksi tanpa menggunakan tanah, sehingga kuantitas dan kualitas produksinya akan lebih tinggi dan lebih bersih. Penggunaan pupuk dan air lebih efisien, pengendalian hama dan penyakit lebih mudah. Kedua, serangan hama dan penyakit itu lebih minim. Yang ketiga, tidak tergantung pada musim dan tempat. Keempat, itu akan menghemat penggunaan pupuk. Di sini biasanya kita menggunakan pupuk AB mix untuk hidroponik. Kelima, hidroponik itu dapat dilakukan bahkan di lahan sempit sekalipun, dan biaya dikeluarkan relatif sedikit. Ada beberapa pilihan dalam berhidroponik. Yang pertama, ini yang paling umum dilakukan, yaitu kultur air. Metode kultur air itu sebagian besar menggunakan air sebagai medium utamanya untuk proses pertumbuhan tanaman. Dalam metode ini, tanaman yang dibudidayakan ditempatkan dalam wadah berisi air dengan campuran unsur hara atau nutrisi, serta diperlukan penyangga batang untuk membuat tanaman tersebut berdiri tegak. Yang kedua itu adalah kultur pasir, di mana media utamanya adalah pasir. Salah satu pasir yang dapat digunakan adalah pasir kali. Namun sebelum menggunakannya, kita harus membersihkan dan mensterilkan pasir tersebut dengan cara dipanaskan hingga titik didih lebih dari 100 derajat Celcius. Metode kultur pasir dikatakan lebih menguntungkan sebab dapat dilakukan pada tempat yang lebih luas. Namun, metode ini agak lebih merepotkan lantaran air tidak dapat meresap lama pada pasir sehingga frekuensi penyiraman tanaman menjadi lebih singkat. Dan yang paling banyak di Pontianak ini adalah menggunakan kultur air. Nah, ini yang juga harus kalian pahami. Kalian bisa memilih sistem hidroponik apa yang akan kalian gunakan nanti. Nah, sebelumnya kita lihat dulu ada 7 sistem hidroponik. Yang pertama itu adalah sistem NFT atau Nutrient Film Technique, di mana larutan nutrisi dipompa ke saluran yang dapat menampung beragam tanaman. Di sini salurannya sedikit miring, sehingga larutan nutrisi mengalir melalui saluran, melewati akar tanaman, menggantung akar dan kembali ke reservoir hidroponik. Jenis sistem ini bekerja sangat baik karena akar tanaman dapat menyerap lebih banyak oksigen dari udara. Karena hanya ujung akar yang bersentuhan dengan larutan nutrisi, tanaman dapat memperoleh lebih banyak oksigen yang memudahkan laju pertumbuhan yang lebih cepat. Karena ukuran saluran, sistem hidroponik NFT ini paling cocok untuk tanaman yang memiliki sistem akar kecil seperti sayuran berdaun hijau. Ini contohnya sistem NFT ya. Ini. Bedanya ya, ini paralonnya agak lebih miring, tidak mendatar. Hidroponik DFT atau Deep Flow Technique merupakan variasi dari hidroponik NFT. Lapisan tipis nutrisi, tanamannya dikelilingi oleh larutan nutrisi setinggi sekitar 4 cm. Nah, teknik DFT membuat sistem hidroponik jenis ini lebih aman karena akar masih disuplai jika terjadi kegagalan pompa. Namun, metode ini tidak terlalu sering diterapkan karena
terutama dalam sistem yang lebih panjang atau lebih besar. Pasukan oksigen ke tanaman bervariasi sehingga menghasilkan pertumbuhan tanaman yang tidak merata. Nah, ini contohnya hidroponik. Nah, ini contoh hidroponik dengan sistem DFT. Kondisi paralonnya mendatar ya, sehingga air dan nutrisi dapat tetap menggenangi akar tanaman. Nah, apabila mati lampu, air itu akan tetap bertahan di dalam paralon, tidak lebih dari 1 jam ya. Nah, berbeda dengan sistem NFT yang kondisi atau posisi paralonnya miring. Jika mati lampu, maka air dan nutrisinya itu akan cepat hilang karena semuanya turun masuk ke dalam reservoir. Nah, itu keunggulan dari sistem DFT. Nah, di kampus pertanian kita, paralonnya itu menggunakan yang sistem DFT mendatar. Jadi kalau mati lampunya tidak lebih dari 1 jam, kondisi tanamannya tetap aman. Selanjutnya adalah hidroponik drip atau tetes. Nah, ini sangat cocok untuk berbagai jenis tanaman ya. Dengan sistem ini, larutan nutrisi dipompa melalui tabung langsung ke pangkal tanaman. Ujung tabung akan menghasilkan tetesan yang memungkinkan larutan nutrisi menetes pada aliran yang bisa diatur memenuhi media tumbuh. Nah, media tumbuhnya itu bisa kokopit, sekam bakar, zeolit, dan pasir. Nah, ini contoh dari hidroponik sistem drip ya. Nah, ilustrasinya juga berbeda. Untuk tanaman cabai yang ditanam di dalam memakai pot ya, medianya bisa sekam ya ataupun pasir. Nutrisi itu akan dijatuhkan dari selangnya dan kemudian masuk ke dalam pangkal tanaman cabai. Nah, ini jadi lebih efektif ya menggunakan tetes. Nah, yang keempat ada hidroponik pasang surut atau ebb and flow. Ini bekerja sangat baik untuk hampir semua jenis tanaman termasuk beberapa sayuran akar. Jenis sistem ini berfungsi dengan membanjiri area yang tumbuh dengan larutan nutrisi pada interval tertentu. Kemudian saluran nutrisi tersebut perlahan-lahan mengalir kembali ke reservoir atau tandon. Nah, pompa terhubung ke pengatur waktu sehingga proses berulang dengan sendirinya pada interval tertentu sehingga tanaman mendapatkan jumlah nutrisi yang diinginkan. Nah, sistem hidroponik pasang surut ini sangat ideal untuk tanaman yang terbiasa dengan periode kekeringan. Tanaman tertentu tumbuh subur ketika mereka melewati periode kering, karena menyebabkan sistem akar tumbuh lebih besar untuk mencari kelembaban. Nah, ketika sistem akar tumbuh lebih besar, tanaman tumbuh lebih cepat karena dapat menyerap lebih banyak nutrisi. Nah, ini jadi diatur waktunya pada saat tergenang berapa menit dan kemudian dikeringkan berapa menit. Ini terjadi terus-menerus dengan mesin waktu. Hidroponik yang kelima yaitu hidroponik kultur air atau water culture system. Di sini merupakan teknik yang cukup sederhana dari macam-macam hidroponik karena platform yang menampung tanaman biasanya terbuat dari styrofoam dan mengapung langsung pada larutan nutrisi. Kultur air adalah sistem pilihan untuk menanam selada yang merupakan tanaman yang sangat menyukai air. Sangat sedikit tanaman selain selada yang dapat bekerja dengan baik dalam sistem jenis ini. Ini adalah contoh dari hidroponik kultur air. Di sini kita menggunakan styrofoam ya sebagai wadahnya. Nah, bisa lihat styrofoamnya itu mengapung di atas reservoir. Nah, di reservoir itulah terdapat air dan unsur hara. Menggunakan styrofoam ini lebih murah dan perawatannya juga lebih gampang. Bisa dijadikan hidroponik untuk para pemula. Keenam adalah hidroponik sumbu. Jenis hidroponik sumbu ini merupakan jenis hidroponik yang paling sederhana yang tidak memerlukan listrik, pompa, ataupun aerator. Nah, di antara berbagai jenis sistem hidroponik, ini adalah satu-satunya yang dapat menjadi sistem yang sepenuhnya pasif, yang berarti tidak diperlukan listrik.
Sistem sumbu baik untuk tanaman kecil yang tidak menggunakan banyak air dan nutrisi. Ini biasanya untuk kangkung ya, untuk bayam. Nutrisi dan air dipindahkan ke zona akar tumbuhan melalui sumbu, yang seringkali merupakan sesuatu yang sederhana seperti tali atau sepotong kain flanel. Salah satu kunci sukses dengan sistem sumbu ini adalah menggunakan media tumbuh yang mengangkut air dan nutrisi dengan baik. Contohnya ya, sabut kelapa, perlit atau vermiculit ataupun rockwool. Ini hidroponik sumbu. Metode ketujuh berhidroponik itu adalah dengan sistem aeroponik. Aeroponik bukanlah metode termudah untuk berkebun hidroponik, tetapi ini adalah konsep yang sederhana. Dengan teknik aeroponik, tanaman itu ditangguhkan di udara dan larutan nutrisinya disemprotkan ke sistem akar tanaman. Saluran nutrisi dipompa ke pipa yang dilengkapi dengan nozzle kabut. Nah, saat tekanan terbentuk, semprotan akan menyemprot akar tanaman dan solusinya kembali ke reservoir. Ini contoh dari aeroponik. Kondisi paralon itu tidak ada air ya. Posisi netpotnya itu menggantung ya. Nah, pada saat tertentu nanti ada nozzle yang akan menyemprot air dan hara di dalam paralon. Nah, pada saat itulah akar tanaman mendapatkan air dan unsur hara. Di antara sistem hidroponik tadi, yang 7 tadi, maka yang paling mudah ditiru adalah sistem NFT dengan sedikit miring ataupun sistem DFT yang menggenangi, yang tergenang. Kemudian sistem kultur air yang menggunakan styrofoam. Silahkan bagi kalian yang ingin mencoba bisa dipilih salah satunya. Pilih dulu dengan yang biayanya lebih murah dan proses perawatannya lebih gampang. Nah, materi hidroponik ini Ibu ambil dari Anugrah Ayu Sundari. Untuk judulnya 7 macam-macam hidroponik untuk berkebun mudah untuk pemula, dan Ayu Nindya Anistri dengan judul 5 manfaat tanam hidroponik untuk kehidupan. Demikianlah materi tentang hidroponik kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa kembali di materi selanjutnya. Masih membahas tentang hidroponik. Jika materi ini bermanfaat dan mudah dimengerti oleh kalian, silahkan subscribe, like, share, and comment channel YouTube Urai Suci ya. Sehingga Ibu akan lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video menarik lainnya tentang hidroponik. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.